Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek jambu. Hari ini tanggal 19 Februari 2025. Saat ini kami tim berada di lokasi Semboro. Ini lahan miliknya Pak Nanung. Kita akan melakukan proses kesehatan tanaman plus pembungaan. Ini untuk aplikasi trubus jangan dipakai, karena trubus itu nanti untuk yang di belakang. Pencampuran yang bagus itu alangkah baiknya adalah dengan yang tepung dulu dimasukkan. Master Cal Blue itu tangki ukuran 20 liter, bukan, langsung saja ketimba, itu tangki ukuran 20 liter. Kasih saja 2 sendok. Siap. Terus habis gitu diaduk dulu. Sudah. Bentok cer 10 mili. 10 mili, kalau yang tutup kecil itu setengah. Pakai setengah tutup aja sudah. Pakai setengah tutup. Setengah tutup itu 15 nggih, 10 mili. Pakai saja 10 mili menggunakan bentok cer. Siap. Sudah. Nah, setelah itu masukkan yang Starpos. Starpos kasih saja 2 tutup, karena ini proses di awal pembungaan. Atau 1 tutup setengah lah, hop, sudah 1 tutup setengah saja. Katrolnya, nah ini kan botolnya 10 mili. Spray di awal itu jadikan sementara, proses di awal jadikan 2 tangki. Artinya harus ada botol aqua. Jadikan saja di botol aqua, jadikan 2 tangki. Next, untuk penyepraian berikutnya, spray kedua nanti 10 mili ini jadikan 4 tangki. Nah, siap, masukkan dulu aja. Dibuka saja. Nah, itu ukurannya mili, pas itu sudah. Pakaian itu, Cak. Siap. Isi 10 mili berarti jadikan 5 mili. Pokok untuk 2 tangki nggih. Spray pertama. Sudah tokcer sampun nggih. Siap diaplikasikan. Tambahi air ya ditimbanya. Tunggu dulu nggih, ini proses konsentrasi dan dosisnya. Usia tanaman pinten Pak Nanung? 2 tahun. 2 tahun. Ini dulu beliau ini sudah pernah menghasilkan. Tapi habis gitu berapa tahun tidak menghasilkan Pak Nunung? 1 tahun, Pak. 1 tahun belum berbunga sama sekali nggih. Belas. Usia tanaman 2 tahun. Oh, memang dulur. Ini akan kita lakukan proses di pembungaan. Next, ayo monggo kita lihat. Kita lihat. Kita keliling. Pak, pangapunten. Kali Pak sinten, Pak? Pak Asis. Pak Asis. Bapak melihat di sini ada bunga-bunganya napa mboten, Pak? Pun jenengan keliling pun. Wonten bunga-bunganya napa mboten, Pak? Mboten enten. Belas nggih. Nggih. Siap. Next kita akan pengamatan nanti di 2 minggu. Beliau ini teman dari Bapak Nanung, petani padi wilayah Semboro juga. Siap. Proses penyepraiannya gunakan saja dengan sistem mengkabut sampai nanti di pangkal batang bawah nggih Mas Samad nggih. Ini Mas Sutris ini memang kebiasaannya sudah spray dulur. Jadi
tenaganya kuat ini dua orang ini. Samson, tapi istrinya bukan Delila, nggak punya. Ini masih bujang ini. Ini masih bujang. Ayo sampean golek mantu elek-elekan. Tapi jawabannya sing duwe golek mantu deh, tapi gak elek-elek nemen kaya awakmu. Siap dulur, kita akan melakukan proses penyepraian. Kebetulan hari ini kita membawa 2 tangki. Jadi kita memang sengaja menghadirkan atau membuat suatu pelajaran kepada mereka, tim bonsai, biar nantinya mereka juga paham apa yang dilakukan oleh petani di lapangan. Itu tujuannya. Kita cek ya dulu, ini nggak ada bunganya sama sekali, nggih. Belum ada mengeluarkan bunga sama sekali. Next 2 minggu ke depan, 1 minggu lagi kita akan melakukan proses pembungaan. Ini kelengkengnya kemarin sudah panen. Aduh. Sampai ke pangkal batang bawah ya, Cak. Nah, ini lagi dilakukan penyepraian. Lakukan spray sampai di pangkal-pangkal batang. Gitu lur nggih. Itu tutorial awal. Ini sudah menggunakan bentokcer. Posisi hari ini pagi jam 6. Jadi masih banyak embun, tapi jangan khawatir, ada bentokcer. 10 atau 8 detik sampai 10 detik turun hujan, jangan khawatir, tidak perlu diulang dulur. Pelebat proses pembungaan bonsai jadi tani. Ini kapan hari sudah dilakukan pengocoran atau belum kita nggak tahu. Nanti kita tanya. Tapi sementara hari ini kita melakukan spray saja langsung. Karena kondisi atau cuaca di Jember beberapa hari hujan, usahakan mengurangi pupuk. Karena air hujan itu sudah mengandung pupuk. Siap. Nah, tinggi tanaman ini dulu sekitar 4 meter. Ini kita lakukan atau sama Pak Nanung langsung dipotong jadi sekitar 2 meteran. Dan harus diketahui atau dipahami oleh dulur-dulur, ini istilahnya topping. Ini juga nantinya jika kita lakukan di proses topping, ada 2 alternatif. Lupute nggawa kembang juga akan membawa semi. Ini yang pertama. Yang kedua, semi ini kan pasti ada di atas, bukan di bawah. Ini kelebihannya antara pruning sama topping. Kalau topping yang keluar tunas itu nanti pasti akan ada di atas, itu otomatis. Berbeda dengan yang pruning. Kalau yang di pruning semi ini nanti pasti akan di bawah. Karena yang dipotong yang namanya topping itu kan ada di atas, itu sistem topping. Apa perbedaan topping? Apa perbedaannya pruning? Apa perbedaannya rempel? Pruning itu dilakukan ranting-rantingnya ini dibuang. Topping itu potong pucuk. Nggih. Rempel ini biasanya semi-semi yang ada di bawah ini dibuang. Usahakan jangan biarkan saja mereka tumbuh liar. Ada masa di mana nanti ada masa di mana nanti ada yang namanya sistem rempel. Sistem rempel ini nanti dilakukan jika sudah tanaman jambu ini mengeluarkan cingit-cingit bunga. Namun harus berhati-hati juga
usahakan pada saat rempel ini dilakukan jika tanaman itu sudah mekar atau sudah masa kawin, pembuahan antara benang sari dan putik sari. Seperti itu ya dulur ya. Next, ayo. Ini Mas Ahmad itu yang lagi spray kedua. Mas Rudi, Mas Tris, sama Bapak siapa tadi lupa. Petani yang sengaja hadir menyaksikan langsung, beliau petani padi. Ini ada biasanya Pak Bagus ini ke sini, Pak Bagus sama Pak Rois itu biasanya melihat ke sini. Ini belum datang beliau. Ini nanti untuk Mas Sutris yang untuk wilayah untuk yang sebelah mana ini? Timur. Jadi nanti biar apa istilah Jawanya tempuk di tengah-tengah seperti itu dulur ya. Ini Mas Sutris sedang melakukan spray. Habis ini saya pun juga harus melakukan spray juga, jadi biar impas. Kita tim, tidak boleh satu capek semuanya harus capek. Itu harapannya kami seperti ini. Tidak ada namanya atasan, tidak ada namanya bawahan, semuanya kerja tim. Jadi gak ono istilah ngalem kalau bensai. Jadi sekali lagi saya meskipun sebagai duta perusahaan, saya tidak menganggap saya adalah pimpinan mereka, bukan. Saya juga harus bekerja. Mereka capek, saya harus capek. Mereka lapar, saya pun juga harus lapar. Kondisi di lahan gitu. Berbeda kalau di rumah gitu. Kalau di lahan kita tim, sama-sama merasakan ini namanya tim. Ini Mas Ahmad lagi melakukan spray keduanya. Habis ini saya kepengen yang spray. Habis ini saya melakukan spray. Ya, petani bonsai Kebalpa itu sekali lagi kami adalah tim. Capek satu harus capek semua. Kecuali di rumah atau di kantor berbeda. Kalau di lapangan tidak ada perbedaan. Marketing, driver, pegawai gudangnya termasuk saya sendiri pun buang yang namanya jabatan, semuanya petugas. Next. Jatahku lagi nyemprot ya. Oke. Ini Mas Rudi ini. Ini bagian warwer. Halo Besti, iki lo FAE bonsai nyemprot dewe Besti, memberikan edukasi. Lo langsung mudun FAE, gak lungguh ae.